Sintesis protein atau ekspresi gen. Pengertiannya adalah proses penerjemahan informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tersebut. Proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yakni proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase atau transkripsi. Yang kedua ada penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida atau translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. mRNA bertugas membawa pesan DNA untuk memilih polipeptida yang sesuai dalam sintesis protein. Tahapan transkripsi. Yang pertama ada RNA polimerase melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix membuka. Yang kedua ada terbukanya pita DNA menyebabkan basa-basa pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun mRNA. Misalnya timin dari DNA akan membentuk adenin pada mRNA. Sitosin dari DNA akan membentuk guanin pada mRNA, dan seterusnya. Jumlah mRNA yang dihasilkan pada transkripsi bisa melebihi jumlah DNA, karena enzim polimerase bergerak sepanjang pita DNA model. Yang ketiga ada mRNA kemudian meninggalkan inti sel atau nukleus menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Ribosom merupakan granula-granula dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Deretan ribosom disebut dengan polisom. Lalu selanjutnya transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadinya proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaannya dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya mRNA atau yang disebut kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. 2. Translasi. mRNA yang sudah keluar dari inti sel dan telah melalui proses splicing atau penyambungan akan bergabung dan menempel pada ribosom. tRNA berperan dalam mengikat asam amino pada salah satu ujungnya dan membawa asam-asam amino tersebut menuju ribosom untuk disusun menjadi urutan nukleotida yang sesuai cetakan yang ada pada kodon mRNA. Yang pertama ada subunit ribosom kecil menempel pada mRNA. tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC berpasangan dengan kodon AUG. Yang kedua, subunit ribosom besar melengkapi ribosom. tRNA inisiator menempati sisi P, sisi A siap menerima tRNA lainnya. Yang ketiga, ada asam amino tRNA mendekati ribosom dan menempel pada sisi A atau amino asil transferase. Yang keempat, ada kehadiran asam amino tRNA mengikat kodon pada ribosom. Kelima, ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung karbosil pada penambahan polipeptida pada sisi P atau peptidil sintetase. Yang keenam, ada tRNA ditranslokasikan ke ujung ribosom, bergerak bersama-sama mRNA. Lalu tRNA yang tadinya berada pada ujung ribosom bergerak keluar bersama mRNA melalui ribosom. Yang ketujuh, ada ribosom mencapai kodon terminasi pada utas mRNA. Yang kedelapan, polipeptida lepas dari ribosom
Dan yang terakhir ada 2 unit ribosom dan komponen lainnya terpisah-pisah. Adapun tahapan singkat sintesis protein sebagai berikut. Yang pertama, DNA membentuk mRNA untuk membawa kode sesuai urutan basa N-nya. Yang kedua, mRNA meninggalkan inti menuju ke ribosom dalam sitoplasma. Ketiga, tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. tRNA ini bergabung dengan mRNA sesuai dengan kode pasangan basa N yang seharusnya. Keempat, asam-asam amino akan berjajar-jajar dalam urutan yang sesuai dengan kode sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Yang terakhir ada protein yang terbentuk